Selamat pagi. Selamat datang, salam jumpa lagi. Masih ingat saya? Sebelum kita melaksanakan pengakuan, kita lebih dahulu awali dengan refleksi. Itu mari kita semua kita awali seluruh kegiatan kita dengan memulai diri dari Tuhan. Dalam nama Bapa, kita sama-sama menyanyi debuta. Hanya debuta untuk waktu berahmat hari baru nafas hidup yang masih Kau anugerahkan kepada kami. Teruslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami untuk sungguh dapat mempersiapkan diri dalam refleksi ini agar kami sebentar dapat melaksanakan sakramen tobat dan pengakuan dosa dengan baik dan mempersiapkan hati batin kami menyongsong pesta Paskah kebangkitan Kristus juga dalam hati kami masing-masing. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Oke. Ya. Masih ingat kan rekoleksi? Masih? Seperti tidak ada orang. Halo. Mengingat kembali. Refleksi sebagai suatu bentuk pengasingan diri untuk menenangkan pikiran atau mencari ketenangan kembali. Juga menjadi suatu kesempatan untuk melatih hidup rohani dan rasa ingin berubah ke arah yang lebih baik. Kita mau mengingat kembali hari-hari yang sudah kita lewati kemarin. Itu lebih banyak mana? Dengar roh halus atau roh kudus? Rohnya mana? Ya, pada kesempatan ini kita akan lihat sebentar yang dominan. Tujuannya menjadi saat bagi kita untuk berhenti sejenak dan merefleksikan hidup kita untuk menemukan makna sejarah hidup kita dan mengajak kita sejenak merenung sumber spiritual yakni Allah sendiri. Tema refleksi kita pertobatan sejati. Kenapa harus pertobatan sejati? Karena kadang-kadang kalau omong tentang pertobatan, hari ini dia berjanji, ya saya tidak akan malas ke sekolah lagi. 2-3 hari kemudian sudah apa lagi? Hari ini saya berjanji untuk tidak ganggu teman lagi. Belum
perlu namanya pertobatan sejati. Pertanyaannya sekarang, Anda datang di tempat ini bawa apa? Bawa apa datang ke sini? Iman. Bawa iman. Yakin yang dimaksud. Yakin. Aku datang bawa Hati. bawa hati. Kalau nona bawa Skincare. aku bawa hati. Bawa iman, bawa hati. Aku bawa. Bantu ya bawa. Bawa hati. Bawa hati. Selain hati. Dia bawa hati sekaligus cinta. Ya, kita semua dapat membawa dua harta, dua daya, pikiran dan hati. Pikiran dan hati. Karena kadang-kadang badannya ada di sini, pikirannya ada di ya, bawa pikiran dan hati kami sungguh-sungguh meresap apa yang kita bicara. Pikiran untuk menalar refleksi yang kita dalam bersama, hati untuk menimbang nikmat demi menambah seinti saja mutu di yang dapat kita pancarkan pada sesama. Tidak perlu bawa separuh, cukup sedikit. Ada perubahan dalam hidup, syukur kepada Allah. Dan kalau habis mengaku lalu ulang lagi, itu sama. Tetapi rutinitas adalah roda yang membuat pikiran dan hati mengalami keausan, tidak bertaji lagi, tidak tajam lagi. Refleksi pikiran dan hati kita. Hati kadang-kadang menjadi tumpul, juga pikiran menjadi tumpul. Tahu itu salah, pikiran bilang itu salah, kalau hati bilang tidak betul itu. Kau bilang, wah saya tidak ah. Nanti kita mengaku dosa, harus kita dosa ulang lagi. Pikiran dan hati menjadi tumpul, tidak tajam. Akibatnya cepat marah, emosional, ketus, disuruh sih, suruh terus. Tidak orang saya satu kelas banyak orang tenggelam dalam semangat mekanistik. Saya tahu bahwa hari ini masuk sekolah, jam ini istirahat, jam ini mulai pelajaran lagi, itu istirahat. Jadi dia hanya mekanistik, rutinitas. Jadi tidak melihat ada sesuatu yang lain bisa. Dia hanya ikut tanpa tujuan. Tidak enjoy dalam pelayanan, merasa terpaksa, muram. Kita sedang berada dalam masa prapaskah. Kita dipanggil untuk mengenang dan merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan persiapan rohani, tobat dan sih. Masa penuh rahmat. Orang bilang retret agung 40 hari untuk membaharui pembaptisan kita sebagai anak-anak Allah dan murid Yesus. Sebagai musim seni, juga musim seni dalam hidup Tuhan, pertumbuhan, pembaharuan hidup Tuhan. Kita tahu masa prapaskah dimulai sejak Rabu Ahad, mana dahulu kita ditandai. Untuk apa kita tandai diri kita dengan nama Katolik? Katolik. Katolik. Kalau Katolik berarti dia tahu untuk apa ini didai. Untuk tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Tanda kemenangan. Tanda kemenangan. Menang atas dosa. Pada hari
hari Abu, orang Katolik seluruhnya menerima Abu, baik dalam perayaan Ekaristi maupun di luar perayaan Ekaristi. Setelah itu mulai masa. Lalu kita bertanya, mengapa dinamai Abu? Tadi sudah ya, pembaharuan, pertobatan. Berasal Abu juga berasal dari dampal yang sudah dibakar. Dan dampal dibakar untuk mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mati terhadap dosa dan kembali kepada Allah dengan segenap hati. Itu dengan dua kata, bisa bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau ingatlah kamu ini Abu dan akan kembali menjadi Abu. Sadar bahwa engkau dari Abu? Ya, sadar. Tapi kadang-kadang sifat kita kayak langit. Tahu kan? Tahu. Tinggi hati, sombong. Tinggi hati, sombong. Kita selalu diingatkan, kau ini dari Abu dan akan kembali dari Abu. Jangan sifat kayak langit. Bagaimana kita memperbarui hidup rohani kita pada masa prapaskah? Kira-kira bagaimana menurut engkau? Apa yang harus kita buat untuk pembaharuan hidup rohani kita di masa prapaskah ini? Pak? Bertobat. Kau punya? Bertobat juga. Kau punya? Banyak cara yang kita buat. Satu, menghentikan perbuatan dosa. Ada banyak dosa yang telah menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Egois, iri hati, cemburu, marah, malas, dendam, curi, tidak jujur. Maka caranya pertama, menghentikan perbuatan dosa. Yang hanya ingat diri sendiri, yang suka iri hati, cemburu. Orang berjalan dengan kawan, saya suka cemburu mati. Padahal baru juga dibilang salah, kasih engkau baru kenal hari ini sudah cemburu buta. Ada yang begitu? Aduh, kasihan. Marah-marah lagi. Sudah cemburu, marah lagi. Dendam. Itu pertama. Dua, membuat siri atau penitensi. Penitensi, siri, laku tobat. Artinya memperbaiki kesalahan, juga sebagai bentuk pertobatan atas dosa-dosa. Siri atau penitensi itu hasrat untuk memperoleh pengampunan atas sesat. Pantang makan daging. Kau punya pantang apa? Makan daging. Pantang makan daging. Hanya daging saja kalian pantang semua ini. Satu sekolah pantang daging saja. Tidak boleh masuk pada hari Jumat. pohon-pohon yang tinggi yang besar semuanya. Diperkirakan 2025 habis. 2013 pantai Gangga hijau ini. 2019 tidak ada apa-apa. Sudah kering. Kira-kira karena apa? Karena ulah manusia. Serakah demi kepentingan kesenangan. Jadi kita diajak supaya ya, yang serakah ini, yang pergi kemana-mana buang sembarang, ya, untuk bisa memperbaiki lingkungan. Mulai dari lingkungan kelas kita masing-masing. Bagaimana sampah-sampah di dalam kelas. Lalu ke lingkungan di luar kelas kita. Bagaimana? Itu ekonominya, ekologis. Berikut mempraktekkan 3 pilar masa prapaskah yang ingin doa, pantang
saudari rajin doa. Ya. Dengar. Jam 3. Kau punya jam berapa? 12. Jam 12 malam. 12 ya. Ya, karang-karang sembarang saja itu. Saya mau berdoa ya. Yang pas makan. Pas makan, yang makan beringat Tuhan. Jarang berdoa. Saya mau berdoa ya. Dan rajinlah berdoa sebagai bentuk persiapan. Berikut pantang dan puasa. Nah ini pantang dan puasa itu yang mau dibuat seperti ini. Kau yakin kau bisa? Bisa. Bisa. Ya. Wih, teman-teman, kau yakin bisa nanti jadi puasa pantang yang itu? Bisa? Bisa. Semoga ya, pantang yang ini supaya konformal dia konsisten. Berikut juga amal kasih. Kita sudah puasa lalu tidak ada dampak untuk hidup orang lain, apa? Tidak ada guna. Harus ada dampak untuk orang lain. Yang saya puasa itu bentuk dari saya puasa itu apa? Harus ada dalam bentuk amal. Satu kali doa dan mekanisme. Doa kesempatan berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Yang jarang berdoa bertobatlah. Kalau dari hati dan hati balik jadi hati. Ya. Dengan doa dan mekanisme kita dapat membina relasi kita dengan Tuhan dan dengan Allah. Menyatu dengan diri kita dengan Tuhan. Dan meluangkan waktu berdoa pagi, siang, malam secara terbatas. Puasa dan pantang. Siapa yang bawa kitab suci? Ada yang bawa kitab suci? Ya, Yesaya 5 ayat 22. Celakalah mereka yang jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Celakalah yang jago minum dan mencampur minuman keras. Amsal, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah berikut, dan tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Jadi langsung mulai begini-begini. Tidak bijak. Jadi puasa dan pantang selain yang ini juga yang ini. Coba siapa yang bawa kitab suci? Siapa yang bawa kitab suci? Ya, coba lihat Amsal 20 ayat 13. Amsal AMS. Amsal, halo, ada yang bawa kitab suci? Lihat Amsal. Bawa, coba buka. Kalau sudah buka supaya angkat tangan dan baca. 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Sudah dengar? Janganlah menyukai tidur. Di mana-mana tidur dalam kelas seorang pengajar segmen itu segmen 45. Ada di luar lagi. Puasa dan santai, Rabu Abu dan Jumat Abu. Puasa berarti kita makan kenyang sekali. Pantang kita menahan diri terhadap hal-hal yang menarik. Daging, sirip pinang kalau ada sirip pinang, rokok, sopi, dan lain-lain. Setiap hari Jumat kita berpantang.
Dia bos pakai olah hidup spiritual. Bagi orang Yahudi dimengerti jauh dalam sebagai kegiatan, bukan hanya sebagai kegiatan badan semata, tetapi juga melibatkan jiwa, penyangkalan diri dari keinginan daging, bentuk askesi dan kontrol diri sebagai ungkapan hati yang bertobat. Paulus bilang bentuk dari puasa. Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Kalau tiap hari yang suka marah-marah, menyerang orang, ganggu orang sampai menangis, puasa. Puasa khawatir dan penuhi diriku dengan percaya pada Tuhan. Khawatir semua hal. Puasa meratap, mengeluh dan nikmati hal-hal yang sederhana dalam hidup. Jangan stand. Tahu stand? Apa itu? Stand tahu? Kepanjangannya stand? Apa itu? Selera tinggi, ekonomi lemah lembut. Jadi nikmati hal-hal yang sederhana dalam hidup. Kalau uang jajan 2.000 ya nikmati. Tidak perlu harus minta 10.000, 50 Pak. Nikmati. Puasa stres dan penuhi diri dengan doa. Stres karena pacar, stres karena orang tua, dan lain-lain. Puasa dari kesedihan dan kepahitan, penuhi hati dengan sukacita. Puasa egois, ganti dengan bela rasa pada yang lain. Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan balas dendam, ganti dengan berdamai dan pengampun. Omong tentang mengampuni atau memaafkan itu gampang, tapi tidak boleh diluar. Tahu ini teman kelakis tidak boleh begitu, damai. Iya damai. Itu belum ikhlas, harus ikhlas. Cium, boleh cium. Puasa ngomong banyak, penuhi diri dengan keheningan dan sikap mendengarkan orang lain. Dalam dunia psikologi, itu perempuan dalam sehari berkata-kata mengeluarkan kata 21 ribu kali. Laki-laki 17 ribu. Jadi pantas kalau ibu-ibu sudah mulai beli terus dengarkan dong. Bukan kita mau ngomong. Bukan mau memang itu yang berpuluh. 21 ribu. Puasa omong, penuhi diri dengan keheningan dan sikap sedia. Itu tips dari